Nah, banjir juga terjadi di Karawang dan Sukabumi. Betul. Kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan-rekan kita yang sudah berada di lokasi. Ada Leo Chandra di Karawang, Jawa Barat, dan juga ada Agam Rizky di Sukabumi. Kita akan menyapa Leo dulu, bagaimana kondisi terkini di Karawang. Selamat pagi, apakah Leo sudah terhubung ya? Ya, Leo, bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda? Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa TV One. Saya akan mengupdate untuk kondisi di Kecamatan Teluk Jambek di Desa Karanglingga, tepatnya di Kecamatan 0401 yang sebelumnya Andi dan juga Philip, ketinggian air ini mencapai 50 cm hingga 1,5 meter. Namun saat ini kunjung surut. Bahkan tempat kami melaporkan saat ini ketinggian air itu bersekitar 30 cm, 20 sampai 30 cm. Artinya memang sejumlah warga ini kemudian sudah mulai kembali ke rumah untuk kemudian bersih-bersih rumah. Di salah satu rumah ini yang merupakan bidan desa di RT 04 RW 01 ini juga terlihat di depan perkarangan rumahnya seperti itu. Ini ada sejumlah alat-alat medis begitu yang memang sudah dilakukan pembersihan, dan saya akan coba untuk mengajak Andi Kumala serta Philip serta pemirsa TV One juga untuk bertanya dengan Ibu Heni. Assalamualaikum Ibu, boleh bergabung dengan saya Bu sedikit ke sini? Maaf Ibu, kita mengganggu sedikit, kita mau ngobrol. Ibu, ini kan Ibu seorang bidan desa seperti itu ya Bu, dan ini banyak sekali alat-alat pertolongan kesehatan Bu yang juga ikut kerendam banjir. Bagaimana Bu kondisinya saat ini Bu? Untuk alat-alat hampir semua kerendam, mulai tempat tidur pasien, tempat tidur bayi, alat-alat kesehatan, sebagian terselamatkan, sebagian terendam. Tempat tidur ada yang hilang sebagian. Nah untuk obat-obatan sendiri Bu, seperti antibiotik atau lainnya? Terselamatkan, ada yang juga jatuh, jadi sebagian tidak terselamatkan. Nah untuk kondisi rumah sendiri Bu, bagaimana Bu? Rumah masih kotor ya, karena baru mengeluarkan lumpur, baru berangsur surut tadi malam sekitar jam 2. Jadi belum bersih semua, baru mengeluarkan lumpur aja. Nah kemudian Bu, bagaimana Bu untuk warga sekitar sini Bu yang juga mengalami sakit seperti sakit kulit, gatal-gatal, batuk pilek, itu apakah sudah ada yang mulai mengeluhkan hal itu Bu? Atau mungkin Ibu juga sudah mengalaminya Bu? Iya, kalau untuk kondisi penyakit mungkin yang terbanyak di sini kan gatal-gatal ya. Tapi untuk posko kesehatan sudah dilakukan mulai dari sebelumnya juga. Kemudian sudah puskesmas sudah keliling, setiap posko juga sudah dilakukan pengobatan dari puskesmas, dari rumah sakit kemarin Jatisari. Dan untuk tenaga kesehatan selalu turun untuk penanganan terhadap untuk kesehatan sendiri itu ya. Kemudian Bu, untuk bantuan sendiri apakah juga Ibu Heni juga sudah mendapatkan bantuan, dan juga bagaimana nih Bu harapannya kepada pemerintah daerah juga pemerintah pusat Bu untuk kemudian bisa menanggulangi banjir ini ke depannya Bu? Ya, untuk penanganan banjir mungkin ya semoga apa yang pemerintah sudah rencanakan tentang solusinya bukan terrealisasi ya. Semoga cepat. Nah untuk bantuan sendiri Bu, Ibu Heni juga sempat mengungsi ya informasinya Bu. Nah bagaimana Bu? Kalau bantuan mungkin, saya kan ngungsinya jauh ya. Jadi ya untuk makan sehari-hari ya biaya sendiri aja. Biaya sendiri, Tapi untuk masyarakat di sini pasti bantuan terus ada. Terima kasih Bu Heni, silakan melanjutkan untuk bersih-bersih rumahnya. Andi Kumala, saya akan mengajak Anda juga untuk kemudian bisa melihat bagaimana kondisi di RT 04 RW 01 di Desa Karanglinggar ini, di mana memang sebalik lagi kemarin kami melaporkan langsung di wilayah ini, di desa ini, ketinggian airnya mencapai 50 cm, bahkan beberapa ratus meter ke arah belakang saya ini mencapai 1,5 meter. Namun pagi ini ketinggian air sudah kunjung surut, bahkan ketinggiannya hanya bersekitar 20-30 cm. Artinya sejumlah aktivitas seperti bersih-bersih dan juga warga yang kembali untuk ke wilayah rumah mereka itu sudah berangsur lebih baik. Dan saya juga akan mengajak Andi Kumala melihat bagaimana kondisi di desa RT 04 RW 01 ini. Warga terlihat juga kemudian ini membersihkan tembok-tembok rumah dari kumpulan lumpur begitu, karena banjir ini juga membawa tumpukan lumpur
sehingga memang jika warga tidak membersihkan area rumah mereka dari lumpur ini, dikhawatirkan nanti cat tembok, kemudian beberapa alat rumah tangga seperti tadi kita lihat juga alat-alat kesehatan juga kemudian ini dibersihkan dari lumpur untuk sementara waktu, mengingat bahwasannya warga sekitar di Desa 04 RW 01 ini juga membutuhkan air bersih. Seperti tadi juga disampaikan oleh narasumber kami ataupun masyarakat sekitar juga, mereka sangat membutuhkan sekali yang namanya persediaan air bersih, kemudian makanan cepat saji dan juga selimut, kemudian pakaian bersih, mengingat rumah yang berada di lokasi kami mengabarkan saat ini sebagian besarnya adalah rumah berlantai 1. Namun ada juga beberapa rumah yang memiliki lantai 2. Namun ini juga menjadi salah satu kekurangan ataupun kesulitan bagi warga sekitar yang memiliki rumah dengan ketinggian lantai 1, sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan barang-barang berharga mereka ke tempat yang lebih tinggi. Namun upaya ini juga menjadi perhatian juga bagi masyarakat sekitar, mengingat bahwasannya beberapa waktu lalu tempat kami mengamalkan saat ini ketinggian air itu bisa mencapai 2 meter, Andi Kumala dan juga Philip. Kita bisa bayangkan dan kita bisa juga bagaimana juga warga ini memilih untuk meninggalkan rumah mereka untuk kemudian mereka juga bisa menuju ke tempat pengungsian yang sudah disiapkan. Ada 2 titik, Andi Kumala dan juga pemirsa, bagaimana pemerintah dan juga BPBD, Basarnas dan juga instansi terkait TNI dan juga polisi sekitar juga ini melakukan evakuasi di beberapa desa RT 04 kemudian RT 03 di RW 01 ini juga memang sangat berdampak sekali ketika banjir dengan ketinggian hingga 2 meter, sehingga memang disediakan perahu karet untuk kemudian bisa mengevakuasi warga dari rumah mereka, lebih memilih untuk ke tempat yang lebih tinggi. Sehingga kami akan juga mengajak Andi Kumala Sari, ini kami berjalan sekitar 100 meter Andi Kumala dari, maksud kami sekitar 50 meter dari kami mengabarkan sebelumnya, ada berjarak 2 rumah dari rumah Ibu Andi Kumala dan terlihat ini juga ada seorang bapak yang, selamat pagi, assalamualaikum Pak, maaf izin kita mewawancara sedikit dengan Bapak siapa Pak? Pak Joni. Pak Joni, ini kan kita melihat Bapak sedang membawa pakaian, kemudian ini ada sepatu juga Pak. Bapak kira-kira ini mau mengungsi atau mau kemana Pak? Iya, mau ngungsi ke Karangligar. Oke Pak, ini mau nanya, apakah ini rumah Bapak? Iya, rumah Bapak ini. Oh gitu. Iya. Nah, kemudian Pak, ini bagaimana Pak aktivitas di rumah Pak dengan keadaan masih kerendam banjir? Bahkan ini rumah Bapak kan ini lantai 1 ya Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak? Gimana ya, susah aja. Udah berapa hari itu ngungsi? Saya udah 15 hari. 15 hari. Kemudian Pak, untuk anggota rumah sendiri Pak, seperti keluarga, apakah ini juga udah mengalami sakit luka kulit seperti itu atau bagaimana Pak? Gatal-gatal sama meriang. Oh gitu Pak. Iya. Nah kemudian Pak, apakah juga ini Bapak sudah mendapatkan bantuan obat-obatan ataupun air bersih Pak? Mengingat bahwasannya kan ada sejumlah keluarga juga ini mengalami gatal-gatal dan juga meriang Pak. Iya. Ya kalau obat-obatan cukup sih, banyak. Oh, banyak. Obat-obatan iya. Kalau air bersih mah belum. Belum ya Pak? Ya masih banjir kan. Oke. Artinya ini Bapak akan pergi mengungsi ya Pak ya, karena mengingat rumahnya masih kerendam banjir ya Pak ya? Iya, yang ngungsi. Oke. Pak, ini harapannya untuk pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat Pak, bagaimana Pak untuk dapat bisa menanggulangi bencana banjir yang terjadi? Bahkan ini informasi bukan hanya sekali Pak ya banjir di desa ini ya Pak ya? Iya. Ya di sini banjir sih, kalau saya banjir tahun ini udah 15 kali. Pak. Iya. Di tahun ini Pak? Iya, tahun ini, tahun baru 2025. Oke. Ini Bapak kayak agak kesulitan mau saya bantu Pak ya? Iya. Oke. Terus Pak, apa nih harapannya untuk ke pemerintah sendiri Pak? Ya mudah-mudahan ada kemajuan lah. Mudah-mudahan ini jangan banjir terus dari tahun 2007. Banjir terus ini. Oke. Mudah-mudahan sekarang itu Bupati Paep, ya sama Gubernur tuh Pak Dedi, mudah-mudahan bisa menangani banjir sekarang lah. Iya. Dan untuk bantuan lainnya Pak yang memang dibutuhkan bagi warga yang masih terdampak banjir ini seperti apa Pak? Ya makanannya yang siap saji itu, makanan siap saji, ya, selimut, samak. Bapak masih menjalankan ibadah puasa juga Pak? Iya, insya Allah. Oke Pak. Puasa, ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sepertinya saya ngelihat Bapak kesulitan ya Pak ya.
Tetap jaga hati-hati Pak, karena jarak pandang juga ini sangat terganggu begitu Andi Kumala dan juga Philip. Bagaimana juga ini salah satu warga yang rumahnya masih terdampak oleh banjir dengan ketinggian yang cukup dengan 50 cm, sehingga memang ini menjadi kesulitan bagi warga, sehingga mereka juga membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Begitu Andi Kumala dan juga Philip, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya. Tadi kita juga sudah melihat ya Andi Kumala bagaimana sebenarnya kondisi banjir di sana. Ini saya juga penasaran karena air yang tampak dalam video laporannya Leo Chandra tadi juga hanya sedikit berkurang begitu sejauh ini. Apa dan kemudian tidak yang mengalir terjadi? ya, tidak mengalir, tidak seolah-olah meresap. tidak mengalir. Oke, kita juga akan menanyakan bagaimana kondisi terkini di banjir Sukabumi. Sudah ada rekan kami Agam Rizky, tapi kita akan tanyakan sesaat lagi. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan fenomena banjir besar yang melanda tidak hanya Jabodetabek tapi juga sejumlah wilayah di Indonesia. Betul. Kita akan membahas ini nanti dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Mas Mukri Friatna, Deputi Eksternal Nasional Walhi. Selamat pagi Mas Mukri. Pagi juga. Sehat Mas? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Kemudian kita juga akan bergabung nanti dengan Kapolsek Lengkong, ada AKP Bayu Sunarti, dan juga rekan kami Agam Rizky di Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana pasca longsor. Kita ke Agam dulu untuk mengabarkan kondisi terkini. Agam, apakah upaya pencarian masih terus dilakukan hingga pagi ini? Ya, Andi Kumala, Philip, dan juga pemirsa, memang hingga hari ini upaya pencarian masih terus dilakukan. Dan dari informasi yang kami dapat, jika sebelumnya di Kecamatan Lengkong ini sempat terhambat untuk aktivitas pencarian korban. Namun dari informasi yang kami dapat, untuk di Kecamatan Lengkong saat ini akses untuk kendaraan roda 4 sudah mulai dilalui, yang mana sebelumnya hanya dapat diakses oleh kendaraan roda 2 saja. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini di tempat kami mengabarkan, yaitu di Kecamatan Palabuhan Ratu. Ini merupakan salah satu lokasi terdampak dari banjir pada Kamis lalu, yang tepatnya di sebelah Sungai Cipalabuhan. Dan di tempat ini juga, Andi Kumala, Philip, dan juga pemirsa, ini merupakan tempat ditemukannya salah satu korban yang terdiri dari ibu dan juga anak yang berada di reruntuhan rumahnya. Saat itu tim gabungan dari Basarnas, TNI dan juga Polri ini kembali menemukan kedua jasad dengan keadaan berpelukan begitu. Dan dapat Anda lihat saat ini memang untuk sejumlah reruntuhan kayu dan juga puing-puing rumah masih berada di sekitar sungai, karena untuk aktivitas warga sejak kemarin ini melakukan aksi bersih-bersih tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat, namun dibantu juga oleh tim gabungan dari TNI dan juga Polri. Dan untuk situasi saat ini yang berada di Kecamatan Palabuhan Ratu, pada perumahan di sekitar rumah warga yang terdampak ini juga ketinggian dari lumpur masih cukup tinggi, dan ini mengharuskan warga setempat untuk membersihkan lumpur segera, karena sejak kemarin ini Andi Kumala dan juga Philip, cuaca yang berada di sekitar Kecamatan Palabuhan Ratu ini diguyur hujan sejak sore, malam, bahkan pada pagi hari ini gerimis sudah mulai rintik-rintik. Kami juga sudah melihat untuk debit air yang berada di Sungai Cipalabuhan ini berbeda dari kemarin, ini mengalami sedikit kenaikan, namun setelah kami tanyakan kepada sejumlah warga, ini masih terbilang ketinggian yang normal begitu. Dan inilah gambaran dari situasi di sekitar Kecamatan Cipalabuhan, di dekat Sungai Cipalabuhan begitu. Dan untuk informasi lebih lanjut, kami akan bertanya dengan Pak Encep selaku Pak RW 23 Palabuhan Ratu untuk menjelaskan sejumlah informasi terkait kejadian banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis lalu. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Pak Encep, boleh diceritakan bagaimana aktivitas warga saat ini, Pak, usai kejadian banjir bandang pada Kamis lalu, Pak? Ya, aktivitas warga yang di sekitar di Kelurahan Palabuhan Ratu, khususnya warga Palabuhan Gumelar, sekarang masih belum aktivitas yang bagus lah, masih
terhalang. Sepertinya jalannya juga masih terhalang lumpur atau runtuhan kayu, sampah-sampah di lingkungan jalan. Terus dari kemarin juga udah dikerjakan untuk bersih-bersih, tapi kan namanya juga itu barangkal masih numpuk terlalu banyak. Itu juga ada bantuan kerjasamanya dari TNI, Polri, Babaratu, Kabupaten Sukabumi, dan juga masyarakat udah disiapkan, udah mengikuti bersih-bersih dari kemarin sampai sehari ini juga udah direncanakan ada bantuan juga dari TNI dan Polri Babaratu. Saya berterima kasih kepada warga masyarakat dan sekitarnya untuk bantu-bantu lingkungan saya. Terus saya sebagai RW 23 mewakili semua RW di Kelurahan Babaratu, ada 35 RW yang kena dampak banjir. Mudah-mudahan kegiatan dan kebersih-bersih supaya di masing-masing lingkungan dikerjakan bersama-sama. Dan saya terima kasih juga kepada tim TV One yang sudah datang ke sini untuk bantu-bantu untuk lihat kondisi di lingkungan saya dan sekitarnya. Alhamdulillah udah nyampe ke sini. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan keselamatan. Juga kemarin juga sempat ada wapres, ternyata Bapak Gibran udah nyampe ke lingkungan saya, bahkan saya berjabat tangan sama dia. Alhamdulillah kemarin, kemarin saya sempat ngomong sama timnya juga, tolong diperhatikan warga saya. Alhamdulillah salah satunya ada rumah namanya Pak Ubed yang punya yang menempati. Kemarin sudah dipinta nomor HP-nya, fotokopi sertifikatnya, kakak dan keluarganya, KTP-nya. Alhamdulillah. Mungkin masih dalam proses. Saya mohon kepada pejabat yang di atas walaupun yang di bawah perhatiannya dan bantuannya. Baik Bapak, siap. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya, yaitu dia Philip dan juga Andi Kumala. Pernyataan dan juga keterangan dari Pak RW setempat ini memang sangat berterima kasih kepada sejumlah pihak yang memang telah meliput atau juga mendorong dan juga membantu warga khususnya di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Dan semoga memang ini banjir sudah tidak lagi melanda di sekitar Pelabuhan Ratu ini dan warga dapat beraktivitas dengan normal. Untuk sementara demikian Philip dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporannya langsung dari Sukabumi. Saya langsung ingin menanyakan update informasi ke AKP Bayu Sunarti selaku Kapolsek Lengkong. Selamat pagi Bu Kapolsek. Sejauh ini kita tadi juga sudah melihat bagaimana begitu ekstrim longsor yang terjadi di Sukabumi. Update-nya seperti apa Bu? Berapa korban yang masih dicari, berapa korban yang meninggal, dan berapa korban yang ditemukan selamat? Bu Kapolsek. Melaporkan Pak Philip untuk Kecamatan Lengkong, sampai saat ini kita masih melakukan pencarian 3 orang jiwa yang ini dalam satu keluarga Pak Philip ya, satu keluarga, satu rumah. Di situ ada 5 jiwa, tapi untuk yang 2 itu alhamdulillah selamat karena pada saat kejadian itu yang bersangkutan sedang berada di rumah nenek. Jadi untuk sementara saat ini kita masih melakukan bersama Forkopimda dan tim SAR, kita melakukan pencarian 3 orang jiwa yang sampai saat ini belum diketemukan karena pada hari kemarin kita bersama-sama melakukan pencarian, tapi karena cuaca cukup ekstrim dan lokasinya pun cukup berbahaya, jadi pukul 14.00 dinyatakan untuk diberhentikan. Baik, Bu Kapolsek, sejauh ini tantangan untuk mencari para korban di sana seperti apa? Medannya yang ekstrim, kemudian cuaca, selain itu ada apa lagi Bu? Jalannya memang cukup ekstrim ya Pak Philip, karena jaraknya pun selain jarak itu memakan pulang pergi itu sekitar 4-5 jam dan kondisi jalannya pun licin dan berbatuan dan lumayan kita memerlukan tenaga dan keberanian lah Pak Philip untuk menuju ke sana karena memang daerahnya cukup terjal, turunannya juga curam dan kondisi cuaca pun tidak bersahabat Pak Philip.
Ya, Bu Kapolsek, lalu untuk mengakali kendala-kendala tersebut, apa upaya yang dilakukan? Apakah ada alat berat saat ini yang dioperasikan begitu, Bu, untuk membantu pencarian? Untuk alat berat tidak bisa, Mbak, karena memang kita menggunakan mobil pun juga kita tidak bisa masuk ke lokasi. Kita menggunakan motor dan motornya pun harus yang benar-benar sudah siap gitu untuk ke sana. Karena memang batu-batu itu tidak bisa dilalui oleh. Cukup lama ini dikarenakan harus dilakukan secara manual ya, Bu ya? Iya, betul. Kemarin kami dari Forkopimcam dan juga dari Basarnas dan dibantu dengan relawan-relawan dan masyarakat pada hari Sabtu kemarin ya Mbak ya, kita melakukan pencarian dimulai dengan pukul 8 sampai dengan pukul 2. Dan hari ini pun akan dilanjutkan kembali. Baik, Bu Kapolsek, apakah kemudian K9 juga ikut diterjunkan untuk mencari korban longsor di sana? Untuk saat ini belum, Pak Philip. Ya, Bu, kemarin kita juga melihat dan menyaksikan bersama penemuan korban longsor, ya, ini ibu dan anak yang ditemukan dalam kondisi berpelukan, Bu. Bagaimana kronologi dari ditemukannya ibu dan anak ini, Bu? Dan apakah benar suaminya ya? Beredar video viral di media sosial bagaimana seorang suami yang diduga suami dari korban tersebut juga mendapat perlakuan yang cukup kasar begitu dari warga sekitar karena merasa kesal tidak ada perhatian yang diberikan kepada ibu dan anaknya. Apakah betul video itu, Bu? Pak Philip, maaf, memang Kabupaten Sukabumi ada 3 kecamatan yang dinyatakan tanggap darurat yang statusnya itu 1 Pelabuhan Ratu, 2 Simpenan, dan 3 termasuk Kecamatan Lengkong yang dinaungi oleh Polsek Lengkong. Kalau untuk kejadian ibu dan anak berpelukan itu di luar wilayah Lengkong, Pak Philip, itu wilayah Pelabuhan Ratu. Baik. Baik, terima kasih Bu Kapolsek. Kami juga nanti akan tetap menyapa, tapi sebelum ke Ibu Kapolsek, kita mau ke Mas Sukri. Bagaimana kemudian melihat fenomena yang terjadi di wilayah Jawa Barat ini, Mas Sukri? Ya, untuk Jawa Barat di 3 kabupaten paling banyak, Bekasi, termasuk kota, Karawang, dan terakhir adalah Sukabumi. Dan Sukabumi ini kan menjadi menarik karena dia dalam 3 bulan 2 kali. Betul. Gitu ya. Kalau di jumlah korban banyak yang sebelumnya dibanding dengan sekarang. Iya, dan ini ada korban jiwa. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Sebetulnya kita sudah menjelaskan juga dari awal, wabil khusus ketika terjadi banjir besar melanda Sukabumi. Nah, ini mencirikan bahwa pemerintah sebetulnya jangan membantah bahwa akumulasi krisis ekologis inilah yang terjadi. Ya, beruntung saat ini Jabar ini punya pimpinan yang namanya Gubernur Deddy Mulyadi itu sangat care terhadap lingkungan. Nah, saya berharap kita wali itu juga punya Dedi-Dedi yang lain di provinsi-provinsi, terutama pemerintahan yang baru dilantik ini. Nah, kenapa kami menyebut bahwa ini adalah fakta krisis ekologis? Kami harus jelaskan ini bahwa apapun bencana yang terjadi yang terkait dengan curah hujan, pemerintah itu nggak pernah ada pendapat lain selain satu ngomongnya curah hujan. Padahal yang dimaksud dengan curah hujan milimeter itu adalah jatuhnya air. Jatuhnya air di atas permukaan tanah setinggi 1 mm di area luasnya 1 meter persegi dengan catatan itu disebutkan tuh oleh BMKG sendiri ya. Mohon koreksi oleh BMKG kalau tidak keliru, dengan catatan tidak meluap atau mengalir. Artinya mesti terserap dengan kata lainnya. Nah, Sukabumi sebelumnya juga udah kita sampaikan tuh ya, ketika banjir besar beberapa bulan yang lalu juga bahwa daerah mereka itu pertama teksturnya hampir 11-12 dengan Kabupaten Lebak. Lebak bagian kidul, kan sebutnya itu Banten Kidul juga Sukabumi. Nah, dia punya kecuraman yang ekstrim, kemudian di atasnya juga terokupasi untuk kepentingan pertambangan. Apa yang kemudian ditambang di sana? Ada untuk bahan material semen, kars, kemudian ada untuk logam, emas, gitu ya. Termasuk juga alih fungsi kawasan untuk hutan restoratif namanya. Jadi biasanya kalau udah tambang itu mencakupnya berapa hektar biasanya kalau untuk ditambang? Ya kalau tambang tuh nggak ada yang kecil. Nggak ada yang kecil? Ya pasti luas dia kan. Pasti sangat luas konsesinya seperti itu. Berarti itu salah satunya ya, tidak hanya curah hujan yang selama ini dikambing hitamkan, tetapi ada bencana ekologis penyebabnya karena ada alih fungsi lahan yang tidak tepat. Seperti itu. Kita akan lanjutkan pembahasannya, tapi kita jeda dulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog dengan Mas Mukri. Mas Mukri, kalau dugaan Walhi salah satu penyebab bencana di Sukabumi adalah aktivitas pertambangan emas yang mungkin selama ini banyak memakai lahan serapan air gitu. Nah, bagaimana Anda melihat regulasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Apakah selama ini memang regulasinya kurang begitu untuk mengatur izin-izin pertambangan? Ya, 3 bulan lalu kan kami sudah menyampaikan ya, juga menunjukkan dari mana basisnya selain kami kenal teritori, mengirimkan tipis investigator, yang kedua basisnya adalah citra satelit. Yang ketiga memang dari awal sudah menyampaikan keberatan. Kenapa keberatan? Karena punya resiko nih tentang investasi pertambangan. Tambangnya ada 2 sebetulnya, untuk kars yang dijadikan material semen, kemudian juga untuk pertambangan emas. Nah, tentu kebijakan ini yang membuat kekeliruannya pemerintah sendiri pemberi izin. Gitu. Pasti nggak bakal berubahlah pengetahuannya, sederhana bisa dibaca itu. Alasannya investasi itu menyerap tenaga kerja. Coba periksa berapa sih jadi kuli gitu ya. Karena seorang punya keahlian. Itu mah lebih modern orang-orang Citorek lah, punya kemampuan nambang kayak gitu ya. Kalau dikasih kesempatan untuk boleh menambang. Penambang lokal misalnya seperti itu. Nah, ini yang sudah kita sampaikan sejak lama sebetulnya. Termasuk yang terakhir bahwa kita minta pemerintah itu ikut bertanggung jawab karena izin mereka juga lah berkontribusi, karena mustahil investor itu juga akan dengan gegabah leluasa kalau tanpa perizinan dari pemerintah. Maka kami mengajak, satu, kalau ada kebijakan yang keliru jangan dilanjutin. Ya, karena Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda nih, baru tanda ini kan. Jangan dilabasin kalau ngikut surat Al-Baqarah. Nah, yang kedua, pemerintah itu punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membuat setiap wilayah berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang tata ruang, 30% dari kawasan wilayah itu harus kawasan lindung. Kalau perkotaan bentuknya adalah ruang terbuka hijau. Itu dulu tuh yang dikejar. Makanya jangan heran kalau misalnya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, termasuk DKI, dengan Kabupaten Tangerang, ya, itu kebanjiran terus. Ngomong investasi yang diwajibkan diperintahkan undang-undang nggak dijalanin. Apa itu? Nggak ada tuh kabupaten-kabupaten itu yang mencapai 7%. Oke, Kang Mukri, kalau dari data yang kemudian diterima dari Wali sendiri, sejauh ini sudah berapa persen perubahan dari lahan yang diterima begitu datanya oleh Walhi yang beralih fungsi? Ya, yang masing-masing berbeda ya. Kalau satu pendekatannya ada pendekatan RTH, ada pendekatan landscape, kemudian ada pendekatan kebijakan investasi yang lain. Oke. Kalau misalnya untuk Bogor nih, Bogor Puncak, dalam 4 tahun terakhir, 2005-nya kan baru masuk nih, 2025-nya. Itu terjadi perubahan fungsi sebesar 20% ya, berdasarkan citra yang dilakukan diolah oleh kawan-kawan dari Walhi Jawa Barat. 20% itu hitungannya besar atau sedang atau bertambahnya? Bertambahnya. Bertambahnya. Apa contohnya? Semula kan pemain daerah puncak tuh cuma 2 lah yang menguasai lahan gitu ya. Satu PTPN 8 yang untuk perkebunan. Yang satu tuh HGU untuk daerah wisata. Bukan. Ini apa namanya? Peternakan. Nah, ini dua ini punya karakter berbeda. Peternakan itu dia cenderung nggak nanam kayu, yang ditanam tuh rumput karena buat pakan. Daerah gunung, ujung, Sabrung-Gabruk tuh daerah rumput semua. Tapi rumput juga tidak membantu untuk menyerap air berarti. Iya, nggak cukup. Cilakanya itu kan daerah hulu. Kalau daerahnya di bawah, datar masih rada pantas lah, rada mending. Nah, ini kita juga berharap kepada pemerintah tolong dibenerin nih. Jadi gimana HGUG seperti ini? Kalau peternakannya masih jalan, masih mending. Ngebedarinnya gimana, Mas? Ya, maksud kami gini, kalau nggak berani mencabut izin, ya diminta tolonglah kepada ini diperintah. Kalau nggak mau diperintah, diminta tolong. Bapak yang ibu punya HGU ini, tolong itu ditanamin kayu. Kami nggak bakal cabut lah HGU mengurangi luas Anda. Nggak misalnya. Kenapa? Karena kita punya resiko nih kalau tidak ada vegetasi lain selain apa namanya alang-alang yang tumbuh di sana. Berarti harus ditanami vegetasi lain. Betul. Ya, yang kedua, pemain yang kedua PTPN 8, dia ini yang tuang sewa-sewain. Nah, contoh Eger itu. Eger itu kan luasnya 66 hektar tuh. Coba digitas itu. Kalau nggak percaya, periksa di ATR misalnya yang punya kewenangan mengeluarkan yang namanya sertifikat satu guna bangunan, milik maupun guna usaha. Nggak ada. NIB-nya nggak ada. Artinya dia hanya berkongsi dengan PTPN 8. Luar biasa gegabahnya. Dan Taman Nasional yang dipandang oleh kita itu kawasan hutannya cukup bagus. Jangan sampai juga salah memahami.
Taman nasional itu adanya itu cuma pas di jurang-jurangnya hutannya. Oke. Daerah yang begini, landscape yang datar, itu diokupasi. Jadi jalan. Ya untuk jadi daerah investasi. Sudah dikelola ya. Oke. Dikelola. Tuh, kalau mau ini coba periksa kalau nggak percaya. Setiap yang konturnya ke bawah, itulah yang berhutan dan itulah taman nasional. Di atasnya medan area yang datar, itu punya orang semua. Itu satu tuh ya. Nah, kalau bagian ke timur juga tuh, bagian timur, Bogor bagian timur maksudnya yang berbatasan turun ke Bekasi, ke Karawang, juga habis mulai dari daerah Jonggol, kemudian apalagi itu Cilengsi naik ke atasnya itu Tanjung Sari, daerah-daerah itu yang ditambang juga. Untuk dua lah, satu bahan baku semen, yang kedua sirtunya, dibabat itu. Tapi berapa besar Mas pengaruh deforestasi ini terhadap bencana banjir kemarin? Kalau mungkin dipresentasikan itu berapa besar? Oke, tingkat deforestasinya belum kita hitung ya. Yang tadi pendekatan yang daerah puncaknya aja yang kita hitung itu udah perubahan. Perubahan fungsinya 20% sejak 2020 ke 2024. 20% yang baru maksudnya bertambah luasnya. Yang keseluruhan belum kita hitung. Kalau deforestasi menurut pemerintah secara Republik ini kan kecil tuh. Ya, hanya 270-an ribu hektar. Nah, kan deforestasi itu kan begini, dia pengurangan tutupan kawasan hutan. Gitu ya. Kalau degradasi pengurangan wilayahnya, luasnya, itu pembedanya. Tapi yang menjadi soal itu adalah karena daerah ini curam, walaupun kecil yang diokupasi, yang dialihfungsikan, contoh untuk pertambangan, itu risikonya jauh lebih berat dibandingkan dengan yang tadi seperti HGU untuk peternakan. Apa contohnya kalau nggak percaya, mari kita lihat ke Padarincang, tepatnya di Desa Batu Kuwung. Di sana itu ada daerah eksplorasi geotermal. Paling luas lah 1 hektar seperempat lah dia ya. Membuat yang namanya daerah reservoir air. Karena syarat geotermal itu kan butuh air yang luas. Di bawah puncaknya anggap aja kalau kita pendaki itu menyebutnya shelter terakhir lah. Dia babat itu hutan, dia ratain ya. 2 malam lalu menimbulkan yang namanya banjir, menyertai material longsor, batu. Jumlah orang tuh pada jebol. Bolong-bolong tuh tembok-temboknya dihantam. Itu ada di Desa Batu Kuwung tuh, di kampung Cikoneng. Secara tutupan lahan dia bagus kelihatannya, tetapi tapak dia bekas bikin jalan ke atas yang curam itulah. Ini yang menyebabkan kemudian menjadi salah satu pemicu banjir ketika turun hujan terjadi. Tapi sejauh ini kemudian Walhi ada nggak sih upaya-upaya untuk melakukan penghijauan kembali, artinya untuk menghalau upaya-upaya perubahan-perubahan alih fungsi dari yang seharusnya lahan yang menyerap air, sehingga sekarang kan kita bisa ketahui ini daya resapannya sudah hampir tidak ada, Kang Mukri. Ya, tentu ya. Jadi Walhi juga bukan cuman kalau bahasa yang lagi trending ini omong-omong, nggak begitu juga. Betul. Karena kita bekerja mengorganisir rakyat itu, kalau dia petani basisnya di hutan pasti nanam. Dengan istilah yang reforestasi ya. Karena kami juga bekerja membantu warga itu untuk mengakses namanya tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial. Nah, kalau daerah pantai kami nanam mangrove, contoh di pulau-pulau kecil di Jakarta ini. Gitu ya, di tempat lain. Berarti tergantung wilayah begitu ya, bagaimana upaya. Tergantung wilayah. Perbedaan kontur tanah tadi begitu. Betul, betul. Jadi kita juga ikut nanam, termasuk misalnya di Lebak ya. Di Lebak itu kita mendorong untuk mereka itu membuat 3 strata. Gitu ya. Kalau memang kebutuhan yakin betul sangat butuh untuk cepat, ya udah tanam yang bisa bulan menghasilkan, tapi nggak boleh lupa tajuk tingginya. Apa tajuk tinggi? Duren, aren. Kita bagi stratanya. Baik. Terima kasih Mas Mukri atas penjelasannya. Kita harapkan ini ada solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk mencegah dan memitigasi banjir berikutnya. Ya, tentunya juga tadi kita sudah melihat bagaimana Deddy Mulyadi juga sudah melakukan penanaman ya. Ya, tentunya ini bisa mengurangi banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tapi pemirsa, kami di segmen selanjutnya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana juga banjir yang melanda di Pekanbaru Riau, yang informasinya sampai sekarang juga masih belum surut di sana. Malah makin meluas. Betul. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kali ini atau di segmen ini kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana banjir yang melanda di kota Pekanbaru Riau. Sudah ada rekan kami Muhammad Arifin yang akan mengabarkan untuk Anda sebenarnya bagaimana kondisi banjir di sana. Karena sehingga kini Andi Kumala dan juga pemirsa, informasinya banjir di sana juga belum surut. Dan begitu. Semakin meluas ya. Betul. Kita tanyakan langsung ke Arifin. Arifin, posisi Anda saat ini berada di mana dan bagaimana ketinggian banjir saat ini?
Ya, saat ini saya berada di Gang Rahmat, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Di wilayah ini terdapat sedikitnya 3.000 rumah yang dihuni oleh 3.000 kepala keluarga terendam banjir sejak 6 hari yang lalu. Tingginya curah hujan membuat air yang berada di aliran Sungai Siak yang melintasi Kota Pekanbaru merendam sedikitnya 6 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dan hingga kini pemerintah Kota Pekanbaru sendiri masih melakukan pendataan dan belum juga terlihat posko induk terpusat terpadu yang didirikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dan hanya terlihat posko yang dimiliki oleh Polda Riau dan Kementerian Sosial. Dan hari ini juga curah hujan masih terlihat aktif atau adanya curah hujan yang mengguyur sejak malam tadi membuat air masih bertahan dengan ketinggian sedada orang dewasa. Begitu, Kumala. Arifin, kalau dari video yang kami lihat sejauh ini Anda menggambarkan kondisi banjir di sana mencapai 1,5 meter begitu ya. Nah, ini kami juga tidak melihat adanya aktivitas warga di sana. Apakah kemudian warga juga sudah mengungsi sejauh ini di sana? Ya, sejak meluapnya air Sungai Siak di wilayah ini, warga sudah mulai melakukan pengungsian dan mengevakuasi barang-barang berharga. Dan di wilayah yang saya lintasi dengan perahu karet ini, terlihat rumah-rumah milik warga telah ditinggal oleh penghuninya, dan petugas dari kepolisian sendiri melakukan patroli untuk menghindari terjadinya pencurian akibat rumah warga yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan di lokasi ini juga petugas juga masih melakukan penyisiran terhadap warga-warga yang masih bertahan di rumahnya agar meninggalkan lokasi ini dan terpusat di pengungsian yang ada di Jalan Yos Sudarso, Kota Pekanbaru sendiri. Begitu. Ya, Arifin, dari data yang Anda peroleh, selain curah hujan yang tinggi, apa sebenarnya penyebab atau faktor utama dari banjir ini semakin meluas? Ya, adanya pembukaan 5 pintu waduk bendungan PLTA juga mengakibatkan debit air di Sungai Siak menjadi melimpah dan meluap ke rumah-rumah milik warga. Dan artinya selain curah hujan yang tinggi, adanya kiriman air yang berasal dari Sumatera Barat yang dibuka oleh bendungan PLTA, waduk bendungan PLTA Koto Panjang, membuat debit air semakin tinggi mengaliri sungai-sungai yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Begitu, Kumala. Arifin, mungkin sedikit saja, mungkin Anda saat ini tengah berada di kondisi banjir begitu ya, tapi kami juga penasaran bagaimana kemudian kondisi pengungsian di sana, apakah seluruh warga juga mendapatkan kebutuhan yang sesuai di sana? Tercukupi ya? Betul. Nah, dari data yang kita terima dan adanya pengakuan dari warga, memang untuk makanan sahur dan berbuka kerap disediakan oleh petugas, baik itu dari Polda Riau, relawan, dan itu terbilang tercukupin. Dan di sini juga warga mengharapkan pemerintah Kota Pekanbaru sendiri untuk membuka posko kesehatan yang lebih banyak. Diakibatkan karena sudah mulai menyerangnya penyakit yang diderita oleh warga akibat air tersebut, begitu. Baik, terima kasih Arifin, laporan langsung dari Pekanbaru Riau, dan selamat bertugas kembali, hati-hati. Ya, pemirsa, itu tadi laporan dari Pekanbaru Riau yang juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Akhir kata, saya Andi Kumala. Saya Philip Busionaso, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.